Guys, tahun baru berarti penampilan baru dengan fashion baru yang bisa kamu dapatkan di warnamu.com. Warnamu.com menyediakan branded fashion dengan kualitas ekspor. Tersedia pakaian formal dan casual dengan harga terjangkau. Ada t-shirt untuk wanita, blus, dress, dan bawahan yang nyaman. Warnamu.com juga menawarkan untukmu pakaian dalam dengan beragam model dan warna. Untuk pria yang ingin tampil keren, ada branded t-shirt dan polo shirt bermacam warna. Tersedia juga t-shirt lucu untuk si kecil. Guys, setiap hari ada promo menarik. Harga sangat terjangkau, lebih murah 95% dari harga normal. Jangan lupa guys, follow Instagram warnamu.com supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Kunjungi all shopnya, keterangan lengkap ada di deskripsi. Let's go ke warnamu.com guys, pilihannya banyak banget. Kamu pasti suka shopping di warnamu.com. Anak kembar itu bernama Sunny dan Gina Han. Mereka lahir di Incheon, Korea Selatan. Jarak kelahiran mereka hanya 5 menit. Meski Sunny dan Gina kembar identik, sifat mereka berbeda. Sunny si sulung lebih riang dan percaya diri, sedangkan Gina si adik lebih pendiam dan seringkali memandang si kakak dengan tatapan kagum. Ibu mereka, Bo Kim Han, selalu mengutamakan Sunny sebab dia adalah anak sulung, sedangkan Gina sebagai adik diharapkan hormat dan menurut pada si kakak. Si kembar Sunny dan Gina tinggal bersama kedua orang tua mereka hingga kemudian keduanya bercerai. Sang ayah membawa Gina untuk tinggal bersamanya, sedangkan si ibu, Bo Kim Han, membawa Sunny bersamanya. Si kembar terpisah selama 3 tahun. Tapi meski tinggal terpisah, hubungan batin keduanya sangat kuat. Ketika Sunny sakit, Gina pun akan sakit. Keduanya malah sering bertemu di rumah sakit pada saat yang sama ketika orang tua mereka membawa mereka bertemu dokter. Akhirnya setelah 3 tahun berpisah, si kembar kembali berkumpul ketika si ayah menyerahkan seluruh hak asuh kepada sang ibu, Bo Kim Han. Ketika si kembar berusia 11 tahun, sang ibu memboyong mereka pindah ke Amerika. Awalnya mereka menetap di Seattle, sebuah kota di negara bagian Washington. Di sana si ibu yang sibuk bekerja mencari uang sebagai orang tua tunggal sempat menitipkan si kembar selama setahun kepada seorang saudara. Ketika sang ibu, Bo Kim Han, pindah ke Orange County di California, dia membawa anak kembarnya yang saat itu sudah duduk di bangku SMP. Si ibu bekerja di kasino sebagai pelayan dan seringkali bekerja sampai larut malam. Dia juga gemar berjudi hingga sering lupa pada si kembar yang berada di rumah tanpa makanan dan tanpa pengawasan. Karena merasa tidak mampu mengurus kedua anaknya, akhirnya Bo Kim Han menitipkan si kembar kepada kerabat jauh, yaitu keluarga Norris yang kemudian dianggap Sunny dan Gina Han sebagai orang tua angkat mereka. Di bawah asuhan keluarga Norris, si kembar mulai merasakan kehidupan keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang. Meski masih merasa gamang dengan negara baru Amerika, dengan bahasa dan kebiasaan yang berbeda jauh dengan Korea Selatan, mereka perlahan menyesuaikan diri. Keduanya saling membantu, hubungan mereka erat sekali. Sunny dan Gina melewati masa-masa SMP dan SMA dengan mulus. Mereka berprestasi di sekolah dan selalu mendapat nilai A. Keduanya juga mulai menunjukkan persaingan di bidang akademis. Satu sama lain tidak mau kalah menjadi yang terbaik. Tapi meski keduanya sama-sama berprestasi, Gina seringkali merasa dirinya tidak sebaik Sunny. Sunny lebih menarik, karismatik, dan punya banyak teman, sedangkan dirinya pendiam dan tidak punya kepribadian menarik seperti kakaknya. Terkadang dalam hati muncul keinginan Gina ingin seperti Sunny yang menurutnya lebih beruntung dalam banyak hal. Saat lulus SMA, si kembar yang biasanya selalu bersama-sama harus siap berpisah untuk menempuh pendidikan masing-masing. Sunny mendapatkan beasiswa dari University of La Verne, sedangkan Gina memilih untuk bergabung dengan US Air Force atau Angkatan Udara Amerika. Gina yang awalnya antusias bergabung dengan Angkatan Udara, setelah mengikuti pelatihan dasar merasa kewalahan. Ternyata tidak gampang mengikuti pelatihan Angkatan Udara. Jauh dari rumah dan jauh dari saudari kembarnya membuat dia tidak fokus dan gampang menyerah. Gina sepertinya tidak siap untuk hidup independen. Meskipun setamat SMA, sudah sewajarnya dia mulai belajar independen sama seperti teman-temannya yang lain. Gina pun akhirnya memutuskan mundur dari pelatihan Angkatan Udara dan kembali ke rumah orang tua angkatnya. Gina merasa gagal.
Dia memang tidak sebaik Sunny si kakak yang menurut kabar mengikuti kuliah dengan lancar di University of Laverne dan mendapatkan nilai-nilai bagus. Mencoba mandiri, Gina kemudian memutuskan bekerja di kasino seperti ibunya. Sama seperti ibunya juga, dia mulai mengenal judi dan lama-lama jadi gila judi. Semua uangnya dihabiskan di meja judi. Dia mulai berhutang agar bisa berjudi. Lama-kelamaan tanpa disadarinya, hutangnya menumpuk dan dia mulai kewalahan membayarnya. Hidup Gina semakin kacau. Suatu hari karena frustrasi menghadapi hidupnya yang semakin terpuruk, Gina menenggak berbutir-butir obat tidur dengan alkohol. Dia ingin mati saja, tapi nasib baik masih berpihak pada Gina. Dia bisa diselamatkan. Keluarga angkatnya sedih melihat Gina yang kini jauh berbeda dengan Gina yang saat SMA dulu berprestasi dan fokus pada pendidikan. Ketika ditanya mengapa dia ingin bunuh diri, Gina mengaku terkadang beban hidup dirasanya terlalu berat. Dia terus-menerus gagal dan dia merasa sendirian, tidak seorang pun mau menolongnya. Keluarga angkatnya mencoba membantu, tapi kelihatannya Gina sendiri tidak mau berubah. Dia kembali lagi bermain judi dan lagi-lagi terlilit hutang. Tapi sekarang dia lebih ahli. Untuk melunasi hutangnya, dia mulai mencuri. Korbannya adalah temannya sendiri. Tidak cukup mencuri uang, dia juga memalsukan tanda tangan cek. Dan ketika uang tersebut ludes, dia mulai berani mencuri uang orang tua angkatnya berupa kartu kredit dan cek. Total yang dicurinya mencapai $35.000. Mengetahui hal ini, orang tua angkatnya marah besar. Sementara itu, saat hidup Gina bertambah kacau, hidup Sunny malah semakin terlihat wow. Sunny benar-benar hebat. Dia punya mobil mahal, pakaian-pakaiannya juga tidak kalah mahalnya. Banyak orang bertanya-tanya, dari mana uang si mahasiswi yang satu ini? Ternyata kesuksesan Sunny hanya di permukaan saja. Dia tidak lebih baik dari adiknya Gina. Meski mereka tinggal berjauhan, tapi perbuatan mereka mirip. Gina mencuri uang orang, Sunny pun melakukan hal yang sama. Dia bisa membeli barang-barang mewah karena mencuri kartu kredit temannya. Saat Sunny ketahuan memakai kartu kredit temannya itu dan menghabiskan $1.300, temannya melapor pada polisi. Sunny ditangkap dan diwajibkan membayar denda dan dijatuhi hukuman percobaan. Sunny tidak merasa bersalah dan kepada polisi dia mengatakan temannya kaya dan menyangka temannya itu bakalan tidak keberatan kalau uangnya diambil. Saat Sunny ditangkap polisi, di tempat lain Gina juga ditangkap polisi karena tuduhan mencuri uang dan kartu kredit. Gina dijatuhi hukuman penjara 10 hari dan hukuman percobaan 3 tahun. Hidup Sunny yang tadinya seolah mulus kini mulai goyah. Dia punya banyak masalah dengan cowok dan nilai-nilainya di kampus yang tadinya bagus kini anjlok. Akibatnya, Sunny kehilangan beasiswa dan terpaksa drop out kuliah. Seolah ada hubungan batin yang kuat sekali di antara si kembar Sunny dan Gina. Di satu saat hidup mereka sama-sama baik, tapi di saat lain hidup mereka pun sama-sama kacau. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus saling menguatkan, dan mungkin dengan cara tinggal bersama seperti dulu lagi, keduanya akan menjadi lebih baik. Sunny yang setelah drop out kuliah sudah bekerja sebagai resepsionis dan bisa menyewa apartemen sendiri, kemudian mengajak adiknya untuk tinggal bersamanya di Orange County, California. Keduanya senang karena setelah 4 tahun berpisah, mereka bisa bersama lagi. Awalnya Gina senang tinggal dengan saudari kembarnya itu, tapi lama-kelamaan perasaan senang berubah cemburu. Setiap hari dia melihat Sunny memakai pakaian bagus dan mengendarai mobil BMW, sedangkan dirinya tidak punya apa-apa. Diam-diam Gina mulai memakai barang-barang Sunny tanpa seizinnya. Dia memakai pakaiannya, memakai mobil BMW-nya, bahkan mulai berani mencuri uang Sunny. Mencuri sepertinya sudah jadi kebiasaan Gina yang susah dihilangkan. Mengetahui perbuatan adiknya itu, Sunny marah. Pertengkaran antar keduanya mulai sering terjadi yang diikuti perkelahian fisik, saling pukul, tendang, dan lempar. Sampai-sampai tetangga harus turun tangan melerai mereka dan memanggil polisi untuk mendamaikan keduanya. Meski begitu, si kembar masih tetap tinggal satu atap di apartemen sewaan Sunny. Dan Gina pun suatu hari masih nekat saja memakai BMW Sunny tanpa izin. Sunny kembali mengamuk dan perkelahian keduanya pecah. Sunny melempar ponsel ke wajah Gina hingga tulang hidung adiknya patah. Gina tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Saatnya balas dendam, begitu pikirnya.
Dia segera memanggil polisi dan mengadu Sunny yang masih di bawah status hukuman percobaan karena pencurian kartu kredit telah menyerang dan melakukan kekerasan fisik padanya. Sunny tidak berkutik, polisi menangkapnya. Sunny mendekam di penjara selama 3 hari. Gina kesenangan. Selama 3 hari Sunny di penjara, dia bebas memakai kartu kredit dan BMW milik Sunny. Dia shopping dan jalan-jalan sepuasnya. Sekeluar dari penjara dan menemukan Gina seenaknya memakai kartu kreditnya, Sunny kembali mengamuk. Dia lapor polisi dan mengatakan Gina masih berada dalam hukuman percobaan dan telah mencuri kartu kreditnya. Gina pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Di penjara, dendam Gina pada kakaknya menjadi-jadi. Dia mulai menyalahkan Sunny lah penyebab masalah hidupnya. Sekeluar dari penjara, Gina mulai mondar-mandir mencari orang yang mau membunuh Sunny. Dengan gaya kekanak-kanakan dan sangat amatir, dia bertanya ke siapapun, bahkan ke orang yang tidak dikenalnya. "Hei, kamu tahu nggak orang yang bisa membunuh Sunny kakakku?" Akhirnya usaha Gina membuahkan hasil. 2 remaja yaitu Archie Bryan dan John Sayarath bersedia melakukan perintah Gina. Keduanya dijanjikan bayaran yang murah meriah yaitu $100 per orang. Pada 6 November 1996, Gina mempersiapkan semuanya. Dia membeli tali, lakban, kantong plastik sampah, dan cairan pembersih untuk melancarkan aksinya menghabisi Sunny. Dengan mobil rental, Gina, Archie, dan John menuju apartemen Sunny dan tiba di sana sekitar pukul 3 sore. Gina menyerahkan sepucuk pistol pada Archie dan mengatakan agar Archie dan John masuk ke apartemen Sunny. Sekap dia di kamar mandi, tapi ingat jangan habisi Sunny, nanti akulah yang akan menghabisi si sialan itu, begitu perintah Gina. Gina memang sudah merencanakan semuanya. Setelah Sunny dilenyapkan, dia akan mengambil identitas Sunny, menguasai semua hartanya dan mengubah dirinya menjadi Sunny sampai selamanya. Tidak seorang pun akan curiga karena wajah, suara, dan fisik mereka sama. Gina menunggu di parkiran sementara Archie dan John memulai aksi mereka. Kedua remaja itu mengetuk pintu apartemen Sunny. Pintu dibuka dan tampak Helen Kim, roommate Sunny. Kedua remaja itu berpura-pura jadi salesman majalah. Ketika Helen menolak dan bersiap menutup pintu, keduanya langsung mendorong pintu dan menerobos masuk. Helen menjerit ketakutan. Saat itu Sunny yang sedang berada di kamar tidur curiga mendengar keributan dan jeritan Helen. Dia pikir ada orang yang masuk ke apartemen dan memperkosa Helen. Sunny segera menelpon petugas 911 dan meminta bantuan. 911, what are you reporting? Burglary my house. My roommates carry brains. How many people totally in the house? I don't know. So you have one roommate in the house? And you think she's being raped? Hurry. Sunny beruntung sempat menelpon 911 karena begitu dia selesai menelpon, Archie masuk ke kamar dan merebut ponselnya. Dia menodongkan pistol ke kepala Sunny. Sunny dan Helen kemudian disekap di kamar mandi dengan tangan diikat lakban dan mulut ditutup lakban. Salah satu pelaku kemudian berkata, "Bilang ke Gina, kita siap membereskan keduanya." Mendengar nama adiknya disebut, Sunny langsung menyadari bahwa adiknya Gina terlibat dalam semua ini. Sementara Archie menjaga Sunny dan Helen, John kemudian mengambil dompet dan paspor Sunny dan bergegas ke parkiran menemui Gina dan menyerahkan bawaannya pada Gina. Gina, John, dan Archie tidak sadar bahwa Sunny telah menelpon polisi. Tak lama, polisi tiba di parkiran dan apartemen pun dikepung. Melihat tiba-tiba rombongan polisi datang, Gina heran, sekaligus curiga. Jangan-jangan polisi mengetahui aksi kejahatan mereka. Gina dan John pun duduk di dalam mobil dan dari kejauhan melihat aksi polisi. Sementara itu dari balik jendela, Archie melihat polisi bergerak mendekat ke apartemen. Dia panik. Di mana Gina dan John? Bisa-bisa dia yang akan menanggung kejahatan ini seorang diri. Archie segera mengubah taktik. Dia menyembunyikan pistol dan segera membebaskan Sunny dan Helen. Nanti kalau polisi tanya, bilang saja semua ini adalah lelucon atau prank, begitu dia memohon. Mereka bertiga keluar dari apartemen. Sunny dan Helen tampak bingung dan ketakutan. Polisi segera mengamankan kedua wanita itu dan menangkap Archie. Sementara itu, Gina dan John yang menyaksikan semuanya dari kejauhan segera kabur dengan mengendarai mobil rental. Keduanya sempat mampir di bank dan mengambil uang tunai sebesar $5.000 dengan memakai kartu bank milik Sunny.
Polisi yang sudah mendapat informasi dari Archie tentang keterlibatan Gina dan John segera memburu keduanya. Sampai 6 jam polisi memburu mereka, hingga akhirnya polisi berhasil menemukan mereka di Bandara San Diego saat mereka ingin mengganti mobil rental mereka untuk menghilangkan jejak. Di mobil rental, polisi menemukan SIM Sunny, kartu kredit Sunny, uang tunai, dan paspor milik Sunny. Di bagasi mobil ditemukan tali, plastik sampah, dan cairan pembersih yang rencananya akan dipakai untuk membereskan Sunny. Kini ketiga pelaku telah ditangkap polisi, yaitu Gina, Archie, dan John. Saat Gina berada di penjara, Sunny menemuinya. Gina mengatakan ke Sunny dia tidak bermaksud membunuh Sunny. Mereka saling bertangis-tangisan dan berpelukan. Mendadak Sunny berubah. Dia yakin adiknya tidak bersalah. Sunny menolak bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memberatkan Gina di pengadilan. Dia tidak ingin Gina di penjara. Pada 30 Oktober 1997, sidang digelar di pengadilan Orange County. Sunny jadi saksi utama. Di hari pertama persidangan itu, Sunny tampil rapi dan tenang. Dia berbicara dengan jelas. Di depan pengadilan, Sunny bersaksi tentang kedekatannya dengan kembarannya Gina dan perjuangan mereka saat pertama tiba di Amerika tanpa bimbingan ibu mereka yang selalu sibuk bekerja. Sebagai saudara kembar, mereka berdua saling mendukung dan saling membantu. Di pengadilan, Sunny mengatakan pada Gina, sampai kapanpun dia akan tetap mencintai adiknya itu. Semua yang hadir di persidangan terkejut. Sunny ternyata membela kembarannya yang berencana membunuhnya. Sepertinya Sunny tidak percaya bahwa Gina berniat membunuhnya. Terjadi sesuatu yang aneh pada hari kedua persidangan. Sunny tampil berbeda. Dia hadir tanpa makeup dengan pakaian yang kurang cocok dipakai ke ruang sidang. Sunny susah berjalan dan terlihat sempoyongan. Dia mengaku menenggak berbutir-butir obat tidur sehingga kondisinya tidak normal dan perlu bantuan untuk berjalan. What I did was I went to the drugstore and bought 3 boxes of sleeping pills. Sidang pun segera ditunda karena kondisi Sunny yang tidak fit. Ambulans segera dipanggil dan Sunny dilarikan ke rumah sakit. Sama seperti yang dulu pernah dilakukan Gina saat menelan berbutir-butir obat tidur, Sunny pun melakukan hal yang sama karena merasa hidupnya dan kembarannya kacau balau. Setelah Sunny sembuh, barulah sidang dilanjutkan. Banyak pihak yang menganggap pengadilan akan membebaskan Gina karena Sunny pun memohon agar adiknya itu tidak dihukum. Masyarakat Korea yang tinggal di Amerika mengumpulkan hingga 17.000 tanda tangan untuk meminta agar pengadilan membebaskan Gina dari semua dakwaan. Tapi pada 29 November 1997, pengadilan memutuskan Gina Han, Archie Bryan, dan John Syerat bersalah. Archie dihukum 16 tahun penjara, John masuk institusi rehabilitasi untuk remaja, sedangkan Gina Han dihukum 26 tahun penjara. Hubungan si kembar Sunny dan Gina cukup rumit. Mungkin hanya mereka saja yang bisa mengerti. Terkadang mereka saling dukung, kemudian saling menyakiti, saling lapor polisi, sampai-sampai kemudian salah satu ingin membunuh yang lain, dan diakhiri dengan berdamainya si kembar meski salah satu dari mereka harus berakhir di balik bui. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.